Oke, jadi yang pertama kita bahas ya untuk awal-awal permulaan ini adalah soil phase diagram atau diagram fase tanah ya. Oke ya, misalkan kita punya penampang melintang ya di suatu daerah, ya, kita akan tinjau sebuah titik di suatu kedalaman tanah ini ya. Misalkan area yang merah ini ya kita akan buat suatu volume ke dalamnya kubikel ya. Sketsanya seperti ini ya. Maka volume tanah tersebut itu memiliki tiga komponen penting ya. Yang pertama adalah udara atau air yang putih ini, kemudian ada air atau water yang biru, dan sisanya yang bunder-bunder coklat ini adalah butiran tanahnya ya atau solid. Nah, kalau kita sortir ya, sortir seperti yang gambar kanan ini, maka akan terlihat ya bahwa ini terpisah ya. Air, water, dan solidnya atau udara, air dan tanahnya itu terpisah. Nah, komponen-komponen penyusun tanah ini ya ini disebut dengan atau gambar ini disebut dengan soil phase diagram atau diagram fase tanah yang terdiri dari komponen-komponen ini ya. Jadi secara hakikinya ya eh, komponen-komponen ini akan menyusun suatu volume tanah ya. Nah, ada hal yang sangat penting di sini yaitu apa yang disebut dengan rongga atau void ya. Nah, misalkan kita tinjau sebuah kotak volume ini ya, sebenarnya ya di luar volume solid ya, di luar bagian solidnya yaitu yang ini ya. Ya. Ini adalah rongga ya, rongga pada tanah tersebut ya. Di mana rongga tanah tersebut dapat terisi air penuh atau terisi udara penuh atau diantaranya ya, yang seperti saudara lihat di layar kanan ini. Jadi ini diantaranya. Ada proporsi air, ada proporsi water ya. Ada. Jadi saya tekankan lagi. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita punya rongga terisi penuh air atau rongganya terisi penuh udara ya, atau diantaranya ya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut ya. Jadi tetap ya pada hakikinya ya tiga komponen ini ya adalah komponen-komponen dasar yang menyusun diagram fase tanah. Namun ada bahasan-bahasan khusus ya, misalkan pada tanah-tanah terkontaminasi ya, misalkan terkontaminasi bensin ya, suatu area terkontaminasi bensin, lalu kita akan lihat ya suatu titik di dalam sana diagram fase tanahnya, maka otomatis ya proporsi bensin itu hanya akan masuk ke dalam rongganya ya. Jadi kita misalkan punya proporsi bensin di samping ada air atau udaranya ya. Seperti itu ya. Jadi apa? Jadi rongga ini adalah sebuah kontainer ya. Kontainer yang dapat terisi air atau udara atau eh, kontaminan atau zat-zat lain ya. Seperti itu ya. Namun yang paling dasar adalah tiga ini ya. Jadi air, water, and solid ya. Udara, air, dan bagian solid ya, butirannya. Oke, jadi selain diagram fase tanah ya, kalau kita ingin mencari soil engineering properties ya, kita harus lakukan pengambilan sampel pada dalam tanah itu ya. Jadi setelah kita ambil sampelnya, baru akan lalu kita akan bawa sampel itu ke lab ya, untuk diuji, uji laboratorium sesuai yang kita inginkan ya, sesuai parameter yang kita inginkan. Nah, ini kan kita serempet sedikit ya mengenai cara pengambilan sampel ya. Ada tiga yang ingin saya utarakan di sini ya. Salah satunya adalah metode test bed ya, di mana kita melakukan penggalian di suatu titik, kemudian pada bagian tengah kita sisakan ya, terus kita ambil blok tanah itu, kita bungkus, kita packing, lalu kita kirim ke lab ya, seperti ini ya. Yang kedua adalah metode hand boring ya, di mana dapat dilihat di kawan-kawan ini yang melakukan uji hand boring dengan alat. Ini diputer ya, lalu dia masuk ke dalam tanah kan kalau diputer. Namun tentunya ujung daripada alat ini harus seperti apa yang sudah lihat di depan ini ya, model capit atau model auger seperti ini. Ya, lalu setelah itu dia masuk,
terus diangkat, ya, tanahnya akan terambil ya sampelnya. Ada perbedaan ya antara metode ini dengan sebelumnya ya. Kalau ini ya karena tanahnya diobok-obok ya, masuk, diputer, otomatis sampel yang didapat itu rusak ya. Atau bahasa geotekniknya adalah disturb sample atau sampel terganggu. Kalau yang pertama tadi karena dia digali, kemudian sampel yang ingin diambil dipotong lalu di packing ke lab, itu sampelnya lebih baik ya. Dia posisinya tidak terganggu atau disebut dengan undisturbed sample. Ya. Nah, yang ketiga ini yang sering kita pakai, kita lakukan di lapangan adalah metode pengeboran mesin. Ya. Misalkan dengan rotary drilling ya, ada banyak sekali metode. Salah satunya adalah rotary drilling ya, dimana kita menggunakan mata bor yang digunakan untuk pengeboran ya ke dalam tanah. Lalu setelah sampai titik elevasi yang diinginkan untuk diambil sampelnya, kita angkat semua rodnya, kita ganti mata bornya menjadi sampling tube ya atau sampler sesuai jenis tanahnya. Lalu itu masukkan ke dalam tanah lagi, kita tekan, setelah sampel terambil kita angkat. Nah, dari yang pertama, kedua, ketiga, apa perbedaan yang mencolok? Yang mencolok adalah kedalaman pengambilan sampel ya. Nah, yang pertama tadi hanya berlaku pada elevasi dangkal ya, kedalaman dangkal. Test pit itu dangkal ya, tidak perlu dalam-dalam karena berisiko longsor. Yang kedua adalah metode hand boring ya, karena itu tenaga manusia ya tidak, maka kedalamannya terbatas ya kurang lebih 5 meteran lah ya, setahu saya 5 meteran. Nah, bisa juga sampai 10 meter, tapi itu sangat ibaratnya ngoyo ya, sangat susah ya. Pada tanah-tanah tertentu saja tenaga manusia bisa sampai ke dalam itu gitu. Nah, khusus untuk metode ini ya, tentunya ini bisa dari kedalaman manapun ya, dangkal maupun dalam. Oke.